Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberi kekuatan iman Islam, kita oleh Allah diberi panjang umur, diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita, umur kita senantiasa berkah manfaat untuk kehidupan kita semua. Amin. Salawat ma'assalam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, sesi kali ini saya akan memberikan materi betapa pentingnya sholat 5 waktu itu. Sebelum kami memberikan tentang masalah pentingnya sholat 5 waktu, kami di sini akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah yang bisa menjadikan dan bisa kita renungkan bersama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wasyarrun nas man tala umruhu wa sya'a amaluhu. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu yaitu manusia yang diberi panjang umur, manusia yang umurnya panjang, dan umur panjang itu digunakan untuk selalu beribadah, beramal yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sejelek-jelek manusia, kata Rasulullah, orang yang diberi panjang umur dan umur yang panjang itu lebih banyak digunakan untuk amal-amal kejelekan. Umur yang panjang digunakan untuk kemaksiatan. Oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, kita patut bersyukur bahwa kita oleh Allah diberi panjang umur dan umur kita senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, lewat tausiah ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para pemirsa, marilah kita gunakan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk lebih banyak beribadah kepada Allah, untuk lebih banyak menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, hingga kita tergolong yaitu orang yang bahagia dan orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kehidupan manusia itu, terutama kita sebagai orang Islam, tentu mempunyai satu kewajiban pokok yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Pemirsa rahimakumullah, manusia itu hidup atau alam kehidupan manusia itu paling tidak yang akan kita lewati adalah ada 4 alam. Yang pertama, alam rahim. Alam rahim adalah di mana manusia itu masih dalam kandungan ibu. Ketika manusia masih usia dalam kandungan ibu, itu dinamakan alam rahim. Lalu keluarlah manusia itu dari alam rahim, yaitu dari kandungan ibu, menuju alam yang kedua, yaitu alam dunia. Nah, kita sekarang ini memasuki alam yang kedua, yaitu alam yang namanya dunia, di mana dunia ini adalah tempat kita bertanam, tempat kita bercocok tanam, dan nanti buahnya kelak akan kita rasakan di alam yang akhir, yaitu alam akhirat. Nah, oleh karena itu dunia ini harus kita jadikan sebuah alam untuk menanam amal-amal ibadah sebanyak-banyaknya. Baik itu kita dengan bersedekah, membantu sesama,
atau berbuat baik kepada sesama, menjalankan perintah Allah dan lain sebagainya. Apa saja yang bernilai ibadah, mari kita lakukan. Karena kita di dunia ini adalah menanam amal-amal ibadah. Setelah dunia kita lalui menuju alam yang ketiga, namanya alam barzakh atau alam kubur. Di alam kubur pun nanti kita akan dimintai satu pertanyaan yang perlu dijawab oleh manusia. Lalu terakhir alam akhirat. Nah, disinilah alam penentuan manusia, antara manusia itu selamat atau tidak, tentu nanti dilihat dari amal ibadahnya ketika ada di dunia. Pemirsa rahimakumullah, ada hadis Rasulullah sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in kana qad atammaha hawana alaihil hisab. Besok di hari kiamat itu amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah tentang sholatnya. Manakala sholatnya itu adalah baik, maka hisab-hisab yang lain itu akan menjadi ringan. Oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, sholat 5 waktu adalah penentu keselamatan manusia kelak di alam akhirat. Sebagaimana yang barusan disampaikan, amal pertama kali yang akan dihisab, amal pertama kali yang akan ditanyakan kelak di alam akhirat, yaitu tentang sholatnya. Apakah sholatnya dilakukan atau tidak? Kalau sudah dilaksanakan sholatnya, apa sudah benar? Apakah sudah khusyuk? Apakah sudah menjalankan sholat sesuai aturan-aturan fikih? Itu nanti akan ditanya. Kalau hisab tentang sholat itu sudah selesai, tentang sholatnya sudah mendapatkan ridha Allah, maka hisab amal-amal yang lain itu akan menjadi ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, di sini ada satu terangan. Dijelaskan, man dawama ala sholawatil khamsi fil jama'ati a'tahullahu ta'ala khamsa khusalin. Barang siapa yang mengistiqomahkan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, maka Allah akan memberikan 5 hal kelak. Orang yang sholat fardunya, orang yang sholat 5 waktunya dilaksanakan secara berjamaah, secara istiqomah, maka Allah akan memberikan 5 hal kepada orang tersebut. Yang pertama, yurfa'u anhu diqul aish. Hidupnya oleh Allah, kesempitan hidup oleh Allah akan diangkat. Artinya, hidupnya manusia itu akan selalu bahagia, hidupnya manusia itu akan selalu ada jalan keluar tatkala menghadapi masa-masa kesulitan. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, akan dimudahkan oleh Allah usaha-usahanya, akan dimudahkan, akan diberikan jalan keluar tatkala menghadapi kesulitan. Lalu yang kedua, yurfa'u anhu adzabul qabri, dibebaskan dari siksa kubur. Subhanallah. Orang itu yang ditakuti kelak ketika sudah masuk ke alam kubur, yaitu siksa kubur. Maka orang yang rajin berjamaah, rajin sholat fardu secara berjamaah, akan diberikan kebebasan siksa kubur oleh Allah. Yang ketiga, wa yu'ta kitabuhu biyaminih, diberi catatan amalnya dari arah kanan. Kalau catatan amal kita sudah diberikan dari arah kanan, itu pertanda kita akan menghadapi satu keselamatan. Kita akan selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. Lalu yang keempat, wa yamurru ala surati kal barqil khawatif. Orang yang rajin sholat berjamaah besok akan melewati jembatan yang namanya surat
itu secepat kilap yang menyambar, secepat petir yang menyambar. Begitu mudahnya ketika besok manusia itu melewati jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim atau jembatan surat. Bagi mereka yang rajin berjamaah, maka akan dipercepat jalannya seperti petir yang menyambar di siang bolong. Lalu yang terakhir, orang yang rajin sholat secara berjamaah, Allah akan berikan wa yadkhulul jannata bighairi hisab, akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Pemirsa rahimakumullah, lewat tausiah ini dapat saya simpulkan, mari kita harus rajin melaksanakan sholat yang 5 waktu agar hisab kita menjadi ringan, dan mari sholat fardu itu sebisa mungkin untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah di masjid, mungkin di musola atau dengan keluarga yang ada di rumah, karena dengan berjamaah akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa kelak di alam akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.